Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1815. Chapter 1815, Kekuatan Naga Hitam. Level 67. HP 24 juta per 24 juta. Tunggu, naga ini hanyalah seorang ketua tertinggi. Betul sekali, meskipun naga itu berlevel tinggi, ia hanya di standar atas tingkat 2. Ia bahkan bukan Tuan Agung. Petik 2. Itu membuatku takut. Saya benar-benar berpikir bahwa seseorang telah memanggil naga yang kuat. Ternyata itu hanya ketua tertinggi. Bahkan pihak kita bisa dengan mudah membegalnya. Para pemburu gelap dan anggota cakar bayangan yang sedikit gemetar ketakutan dengan cepat menyadari bahwa meskipun naga hitam adalah naga asli, itu tidak seperti naga dalam catatan yang mereka baca. Menurut catatan sejarah, naga asli adalah makhluk mitos tingkat 4 paling sedikit. Jika naga seperti itu benar-benar muncul di hadapan mereka, mereka kemungkinan besar akan lari untuk hidup mereka. Tak satu pun dari mereka akan berani berlama-lama. Tapi karena ini hanya seorang ketua tertinggi, anggota tim petualang membuang kekhawatiran mereka. Mereka telah membegal para High Lord yang tak terhitung jumlahnya, termasuk High Lord peringkat Archaic Species. Dan di sini kupikir kamu telah memanggil monster yang luar biasa, tapi itu hanya naga yang belum dewasa. Kata Koper Ape, menunjukkan senyum percaya diri saat dia mengayunkan pedang besarnya ke naga hitam. Enyahlah. Asap hitam di sekitar pedang besar membentuk bulan sabit saat mengiris ke arah naga hitam. Keterampilan tingkat 3, tebasan peledak. Sinar energi bulan sabit merobek ruang itu sendiri saat bergerak. Dari kejauhan, sinar bulan sabit terlihat seperti baru saja memotong selembar kertas hitam. Aura besar serangan itu bahkan mencekik pemain di dekatnya. Tepat sebelum sinar bulan sabit melahap naga hitam, makhluk itu mengulurkan cakar bersisik untuk menghadapi serangan itu. Api hitam pekat kemudian muncul dan menyelimuti cakar besar itu. Ketika sinar bulan sabit menabrak cakar yang menyala, sepertinya balok itu telah menabrak dinding adamantin. Tidak hanya serangan itu tiba-tiba dihentikan, tetapi cakar naga hitam juga tetap tidak terluka dan tidak bergerak. Setelah itu, naga hitam dengan ringan menjepit sinar bulan sabit. Peng! Tiba-tiba, sinar bulan sabit hancur dan menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Itu tidak mungkin. Sok memenuhi pandangan Koper Ape saat dia melihat targetnya membatalkan eksplosif slash miliknya. Dia baru saja mengeksekusi skill tingkat 3. Dengan kekuatan dan fisiknya saat ini, dia bisa dengan mudah menekan Tuan Agung yang levelnya sama, apalagi ketua tertinggi. Dia percaya bahwa, dalam skenario terburuk, serangannya akan sedikit mengguncang naga hitam. Namun, ketua tertinggi memberi peringkat naga hitam sebelum dia memaksa serangannya untuk berhenti. Selain itu, naga hitam telah menghancurkan keterampilan tingkat 3-nya. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Ada apa dengan naga hitam itu? Bagaimana dia menerima serangan semacam itu tanpa menimbulkan damage? Roh terselubung, yang menyaksikan dari jauh, menatap dengan mata lebar. Jadi, apakah ini kekuatan naga? Hati yang pantang menyerah dan hujan Phoenix sama-sama disambar petir ketika mereka melihat naga hitam menghancurkan berkas energi dengan sejumput. Mereka bisa dianggap cukup berpengetahuan tentang naga, tetapi bahkan mereka terkejut. Sekarang, mereka sepenuhnya mengerti mengapa naga adalah inkarnasi kehancuran. Benar saja, kekuatan naga benar-benar luar biasa. Saat si Fen mengendalikan doppelgangernya, dia bisa merasakan aliran listrik yang tidak ada habisnya di seluruh tubuhnya. Dia kemudian berpaling ke prajurit magic di hadapannya dan berkata, kekuatanmu seharusnya berada di puncak tingkat 3. Sayangnya, levelmu tidak cukup tinggi. Jika tidak, Anda akan menjadi ancaman. Karena kamu sudah menyelesaikan seranganmu, giliranku. Petik 2. Seekor naga tak terkalahkan di antara makhluk tingkat yang sama. Meskipun naga hitam hanyalah seorang ketua tertinggi, ia masih seorang pemimpin tertinggi level 67. Selain itu, life rating naga hitam sangat tinggi. Itu memperoleh sejumlah besar atribut dengan setiap level up. Sementara itu, pemain di depannya hanya level 55. Dengan 12 level tambahan, kekuatan seorang pemain pun akan mengalami transformasi kualitatif, belum lagi naga.
Naga hitam peringkat Raja Tinggi level 67 sudah lebih kuat daripada Tuan Besar level 55 naga hitam peringkat, dan karena naga tak terkalahkan di antara tingkat yang sama, bagaimana mungkin prajurit Magic tingkat 3 bisa menjadi tandingan makhluk seperti itu? Selanjutnya, prajurit Magic adalah senjata kuno yang hanya dimaksudkan untuk menangani monster tingkat tinggi. Di hadapan naga sejati, prajurit Magic adalah sampah. Ketika Si Feng selesai berbicara, dia mengendalikan naga hitam untuk membuka rahangnya dan menghirup udara. Sebuah susunan magic raksasa kemudian terbentuk di depan makhluk itu, mengumpulkan sejumlah besar mana. Sesaat kemudian, naga hitam mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Nafas naga. Segera, api hitam pekat melahap kera tembaga, memanjang hingga 200 yard dari naga hitam. Dalam sekejap mata, sebagian besar medan perang berubah menjadi neraka yang berapi-api. Jeritan kesakitan bergema di seluruh lapangan saat seberkas cahaya putih naik dari neraka yang membara. Serangan nafas tunggal telah membakar lebih dari 100 pemain menjadi abu. Setelah api menghilang, celah besar merobek tanah, membentuk lubang yang jauh lebih menakutkan daripada yang dibuat oleh mitos cahaya kehendak mulia. Bahkan Si Feng, yang bertanggung jawab atas serangan itu, terkejut dengan kekuatan nafas naga-naga hitam. Sementara prajurit Magic di hadapannya masih hidup, raksasa lapis baja itu memiliki kurang dari 100.000 HP tersisa. Armor hitam yang kuat dari Magic Soldier terlihat memiliki retakan yang terlihat. Medan perang menjadi sunyi senyap setelah menyaksikan kekuatan mengerikan naga hitam. Ketika Koper AP menatap monster di depannya, ketakutan memenuhi matanya. Namun, sebelum kera tembaga bisa merespon, Si Feng mengendalikan naga hitam untuk menerkam dan menyerang pemain raksasa itu dengan gesekan cakar. Ketika cakar naga hitam menghantam helm kera tembaga, pemain itu jatuh ke samping, menghancurkan bidak baju besi itu. Koper AP langsung kehilangan lebih dari 30.000 HP. Api kemudian meletus di cakar naga hitam yang lain sebelum monster itu menusukkannya ke dada lapis baja prajurit Magic. Cakar api itu menembus baju besi itu seperti pisau panas menembus mentega, dan kera tembaga menjerit kesakitan saat cakar membara naga hitam menusuknya. Api melahap seluruh tubuh Koper AP, 44.000 HP yang tersisa jatuh. Dalam sekejap mata, HP kera tembaga lenyap, tubuhnya berubah menjadi api sebelum lenyap. Ketika nyala api akhirnya mereda, hanya kawah yang dalam yang tersisa. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1816. Chapter 1816 Penindasan Level. Naga hitam telah mengubah raksasa lapis baja yang tak terkalahkan beberapa saat yang lalu menjadi tumpukan abu. Adegan ini menyebabkan para pemburu gelap dan anggota Shadow Claw menjadi linglung. Beberapa detik kemudian, mereka masih belum bisa memahami fakta bahwa seorang prajurit Magic terbegal. Sebaliknya, anggota Zero Wing sangat gembira. Luar biasa. Semua memuji pemimpin persekutuan. Naga hitam yang kuat menghidupkan kembali harapan kemenangan anggota Zero Wing. Dengan kekuatan naga hitam, 9 raksasa lapis baja yang tersisa tidak akan menjadi masalah. Adapun pemain gelap lainnya, orang-orang ini sebelumnya dirugikan. Jika bukan karena campur tangan raksasa lapis baja, baik anggota Dark Hunters dan Shadow Claw sudah lama akan dihancurkan. Jadi, inikah kartu truf yang selama ini disembunyikan Black Flame? Hati yang pantang menyerah tidak bisa menahan keterkejutannya atas kekalahan salah satu raksasa lapis baja. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zero Wing benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Persekutuan mengungkapkan kartu truf satu demi satu, masing-masing lebih menakjubkan daripada yang sebelumnya. Meskipun naga hitam yang dipanggil hanyalah seorang ketua tertinggi, kekuatan yang ditampilkannya jauh lebih unggul dari seorang ketua tertinggi biasa dengan level yang sama. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi muram muncul di wajah roh terselubung saat dia melihat kera tembaga tiada. Seandainya naga hitam menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkan kera tembaga, dia bisa menerima kekalahan ini. Namun, pertempuran itu begitu menentukan sehingga dia tidak bisa melakukannya. Kekuatan tempur kera tembaga sebagai prajurit Magic berada di puncak tingkat 3, namun dia kewalahan, tidak dapat membalas. Untuk sesaat, Violet Spirit bahkan meragukan keaslian prajurit Magic yang dia lihat. Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Klerik wanita yang berdiri di samping Violet Spirit bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat naga hitam menyerbu ke arah prajurit Magic lainnya. Semuanya, dengarkan. Naga hitam ini adalah makhluk yang dipanggil. Selama kita membegal pemanggilnya, naga hitam akan menghilang secara otomatis. Semuanya, kumpulkan dan prioritaskan membegal Black Flame.
Roh terselubung memerintahkan dengan tergesa-gesa. Dalam domain dewa, sebagian besar makhluk yang dipanggil memiliki kelemahan yang sama, yaitu pemanggil mereka. Sekarang naga hitam terbukti menjadi keberadaan yang tak terhentikan. Satu-satunya harapan mereka untuk menyingkirkan ancaman itu adalah dengan membegal api hitam, pemanggilnya. Selama mereka membegal Black Flame, mereka akan mendapatkan kembali keunggulan di medan perang. Setelah mendengar kata-kata roh terselubung, para pemburu gelap dan anggota cakar bayangan bereaksi dengan cepat, menatap tajam ke arah Si Feng. Sebelumnya, mereka terlalu terkejut dengan kehebatan naga hitam dan telah melupakan kekurangan fatal dari makhluk yang dipanggil. Namun, sekarang mereka telah tersadar dari linglung mereka segera menyerang Si Feng satu demi satu. Sementara itu, 3 dari 9 prajurit magic yang tersisa bergerak mengelilingi naga hitam untuk mencegahnya membantu Si Feng. Begal dia sendirian. Selama dia tiada, kemenangan akan menjadi milik kita. Tiba-tiba, lebih dari 100 pemain menyerbu ke arah Si Feng, niat membegal terpancar dari mata mereka. Betul sekali, selama kami membegalmu, naga hitam ini akan menghilang. Iron Blade, pemimpin tim pedang besi serta raksasa lapis baja yang menggunakan kapak pertempuran yang melawan Si Feng sebelumnya, berteriak saat dia memelototi Si Feng yang berdiri kurang dari 15 meter jauhnya. Dia mengangkat kapak tempurnya ke udara, lalu dengan tiba-tiba mengayunkannya ke tanah di depannya. Tiada. Ledakan. Pada saat berikutnya, 12 tombak tanah menjorok keluar dari tanah di sekitar Si Feng dan menikam pendekar pedang, masing-masing tombak tanah membawa kekuatan penuh prajurit magic. Sementara itu, Iron Blade mengangkat Greataxe-nya dan melompat ke udara. Dia kemudian menebas ke bawah dengan Greataxe saat dia turun ke arah Si Feng. Tindakannya benar-benar menyegel semua rute pelarian Si Feng. Namun, Si Feng tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Defensive Blade dan mengayunkan kedua pedangnya untuk menemui Battle Axe yang mendekat dalam pertempuran. Ledakan. Setelah Si Feng membatalkan tombak tanah dan menghabiskan jumlah blok Defensive Blade-nya sepenuhnya, pedangnya bersentuhan dengan kapak perang Iron Blade. Kaki swordsman segera terbenam jauh ke dalam tanah. Namun, ketika semua orang melihat hasil dari bentrokan tersebut, mereka benar-benar tercengang. Si Feng telah menerima kurang dari minus 2000 damage dari bentrokan itu. Untuk pemain manapun di medan perang saat ini, jumlah damage ini praktis dapat diabaikan. Bagaimanapun, mereka semua memiliki beberapa puluh ribu HP. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatannya jauh lebih banyak dari sebelumnya? Iron Blade menatap Si Feng dengan bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa Si Feng kehilangan begitu sedikit HP selama bentrokan mereka kali ini. Benar saja, masih tidak mungkin untuk mencocokkan prajurit magic bahkan dengan bonus atribut yang diberikan oleh nafas naga langit. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit ketika dia melihat pedangnya yang bergetar. Ketika dia memanggil naga hitam, dominasi naga mulai berlaku. Untuk setiap naga yang hadir dalam radius 1000 yard, dominasi naga meningkatkan semua atribut dasarnya masing-masing sebesar 500 poin. Dengan melakukan kombinasi kekuatan dalam kondisi buff ini, dia berhasil secara drastis mengurangi damage yang dia dapatkan dari Iron Blade kali ini. Namun, saat melawan tier 3 Magic Soldier, dia bisa mengeksekusi kombinasi kekuatan hanya untuk tujuan bertahan, menggunakan teknik secara ofensif tidak mungkin. Kombinasi kekuatan adalah teknik yang sangat canggih. Bahkan kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kegagalan. Sementara itu, prajurit magic tingkat 3 memiliki fisik tingkat 3. Apa dengan Iron Blade menjadi ahli alam air mengalir, Berserker bisa menangani kombinasi kekuatan ofensif dengan sangat mudah. Mencoba menggunakan teknik ini dalam serangan hanya akan membuat Si Feng lebih banyak ruginya daripada kebaikannya. Belum lagi, pertahanan dan HP-nya jauh lebih rendah daripada Iron Blade. Menghadapi Iron Blade dalam bentrokan langsung hanya akan mengakibatkan kematian lebih awal. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa memblokir seranganku. Iron Blade juga memahami keadaan Si Feng saat ini. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah satu hal, mengarahkan serangannya melalui pertahanan swordsman. Kombinasi kekuatan adalah teknik yang sangat kompleks. Mencoba menggunakannya dalam pertempuran berkecepatan tinggi hanya membuat tekniknya semakin sulit untuk dieksekusi. Saat Si Feng tergelincir, dia akan tiada. Aku memang tidak bisa memblokir seranganmu sebanyak itu. Namun, Anda tidak mungkin berpikir bahwa ini adalah duel 1 lawan 1, bukan? Si Feng berkata sambil melihat kapak perang Iron Blade yang mendekatinya sekali lagi.
Dia menggunakan Divine Steps dan bertukar posisi dengan doppelganger terjauh, lalu mengambil gulungan dari tasnya dan mengaktifkannya. Sesaat kemudian, seorang wanita cantik berambut emas yang mengenakan jubah perak panjang dan memegang tongkat kristal muncul di hadapan Si Feng. Karena kehadiran wanita ini, kepadatan mana ambien sedikit meningkat. Sementara itu, wanita itu sendiri memberikan tekanan yang menanamkan rasa takut pada mereka yang terbungkus di dalamnya. Kedatangan baru ini tidak lain adalah Ana, pengawal pribadi Si Feng. Karena pengawal pribadi juga mengambil celah saat memasuki ruang bawah tanah tim, Si Feng tidak dapat memanggil Ana ke tim penyerbuannya yang terdiri dari 200 pemain saat menyerbu tahta gerhana, yang merupakan penjara bawah tanah tim yang terdiri dari 200 orang. Lebih penting lagi, jika pengawal pribadi berpartisipasi dalam penyerbuan ruang bawah tanah tim, pembersihan yang berhasil tidak akan dihitung sebagai penyelesaian pertama. Oleh karena itu, Si Feng tidak repot-repot mengeluarkan Ana dan Kite meskipun keduanya akan menjadi pembantu yang kuat. Namun, sekarang dia sudah keluar dari Dungeon, batasan seperti itu tidak lagi berlaku. Pada titik ini, Ana sudah menjadi level 85, NPC Tier 2. Selain atribut dasarnya, tekanan kuat yang dia berikan pada pemain yang hadir adalah karena penekanan level. Singkirkan mereka, Si Feng memerintahkan, menunjuk ke prajurit magic di depannya. Maumu. Ana mengangguk dan mulai melantunkan mantra. Bereaksi terhadap situasi tersebut, Iron Blade segera mengayunkan battle axe-nya ke arah Ana. Sebagai tanggapan, Ana dengan ringan menepuk pantat stafnya di tanah. Sebuah penghalang emas menyebar dari tongkatnya, mendorong Iron Blade lebih dari 20 yard jauhnya. Pada saat Iron Blade menghancurkan penghalang ini, Ana telah memanggil raksasa emas level 85 dan 10 penjaga batu level 85. Dia kemudian melanjutkan untuk meningkatkan atribut mereka. Hanya dengan satu pukulan, raksasa emas level 85 mengirim prajurit magic level 55 tersandung ke belakang dengan beberapa langkah. Perbedaan kekuatan yang dihasilkan dari perbedaan level sangat besar. Pemain musuh yang menyerang ke arah Si Feng tersentak tanpa sadar di adegan ini. Sementara itu, 10 Rock Guardian level 85 berjaga-jaga di sekitar Si Feng. Postur mereka menakutkan para pemburu gelap dan anggota Shadow Claw yang mendekat, yang menghentikan serangan mereka. Meskipun sistem penekan level telah disetel turun selama beberapa pembaruan sistem, itu tidak melemah hingga dapat diabaikan. Setelah perbedaan melebihi 15 level, efek penekanan level akan menjadi signifikan. Sementara itu, saat ini ada selisih 30 level antara pemain gelap dan penjaga batu. Apakah menurutmu kalian semua bisa datang dan pergi sesukamu? Si Feng mencibir saat dia melirik anggota dari dua tim petualang gelap yang sebelumnya menyerangnya. Kalian semua harus tinggal di sini selamanya. Dia kemudian menyuruh 10 Rock Guardian menyerang pemain yang mundur. Dihadapkan dengan sekelompok pemain Dragonoid level 50 plus, Tier 1, Rock Guardian level 85 dapat mengirim pasangan terbang dengan setiap pukulan. Karena penekanan level, pertahanan pemain telah melemah secara signifikan. Bahkan prajurit perisai tingkat 1 dan ksatria penjaga tidak bisa menahan pukulan dari penjaga batu dan dikirim terbang dengan pukulan. Sementara itu, setelah bertarung selama beberapa waktu, naga hitam yang dikendalikan Si Feng akhirnya membegal salah satu dari 3 tentara magic yang menjepitnya. Sekarang, naga hitam benar-benar menekan 2 tentara magic yang tersisa, masing-masing serangan normalnya mengambil lebih dari 20.000 HP dari tentara magic dan lebih dari 50.000 jika menggunakan skill. Saat ini, tentara magic dan pemain lain dari 2 tim petualang gelap dibantai. Komandan, kami sudah kehilangan hampir setengah dari anggota kami. Apakah kita masih akan terus berjuang? Penatua wanita yang berdiri di samping roh terselubung bertanya. Dari kematian Black Shark hingga sekarang, hanya sedikit lebih dari 1 menit telah berlalu, namun mereka telah kehilangan begitu banyak anggota mereka. Pada saat bala bantuan tiba, seluruh tim petualang mereka akan dimusnahkan. Setelah merenung sejenak, roh terselubung mengertakkan giginya sebelum dengan enggan berteriak, mundur. Suruh semua orang menjauh dari medan perang secepat mungkin. Laporan yang mereka terima tentang Zero Wing sangat tidak akurat. Saat ini, dia tidak menginginkan apa-apa selain menyerbu ke aula persekutuan-persekutuan Starlight dan mencekik anggota unit intelijen persekutuan sampai tiada. Kinerja Zero Wing saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dilaporkan, sedemikian rupa sehingga dia curiga bahwa laporan itu sebenarnya tentang persekutuan yang sama sekali berbeda.